Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Gimana nih? Sudah siap untuk mendengarkan cerita barukah? Atau ya sudah siap ya pastinya ya. Namanya juga sudah menonton video ini, sudah mengeklik video ini ya pastinya sudah pengen mendengarkan cerita baru gitu kan. Gimana sih? Oke, sebelumnya buat yang sudah hadir, silakan absen di kolom komentar ya di bawah video ini dengan namanya siapa dan dari mana kotanya. Biar apa yo? Biarin biar kita tim Dimensi Mimpi makin kenal dekat dengan kalian semua gitu. Seperti yang selalu hadir, makasih banget atas supportnya kalian semua yang selalu absen, selalu nongol, selalu muncul ya, selalu muncul di Dimensi Mimpi ini. Kak Hani, Mamah Noval, Mamah Ndut, Herlina Ridwan, Kak Esther. Wah, luar biasa. Kalian benar-benar luar biasa karena selalu datang, selalu hadir di setiap channel Dimensi Mimpi upload ya. Wow, kalian memang top nih. Ya selalu muncul tuh, selalu teratas gitu komentarnya gitu. Oke, jadi di cerita kali ini masih dengan penulis yang sama ya, Mas Bri ya. Kalian bisa langsung kunjungi profilnya di Bri Story. Dan cerita kali ini berjudul Pabrik Berhantu di Bandung. Nah, jadi ada gambaran sedikit nih. Jadi ada sebuah pabrik tekstil yang sudah lama banget, bangunannya kuno gitu kan. Nah, teman kita ini akan bercerita dia bekerja di situ, merantauan gitu kan. Karena dia perantauan dan dia baru bekerja di situ, otomatis belum punya tempat tinggal dong. Nah, oleh si atasannya ini dia diperbolehkan untuk menginap di pabrik tersebut. Nah, ketika dia tinggal di pabrik tersebut, disinilah ini nih, teman kita itu mengalami sebuah pengalaman atau sebuah eksperimen yang sangat-sangat luar biasa. Karena dia satu-satunya orang yang menginap di situ, akhirnya cuma dia saja yang mengalami berbagai macam teror dibandingkan dengan karyawan lain ya. Karena kalau karyawan lain itu dia langsung pulang gitu, ada yang pulang ke rumahnya, ada yang ke kosannya gitu. Jadi cuma dia doang nih sendiri gitu, dengan pabrik yang besar ya, pabrik gede gitu. Cuma dia seorang diri yang menginap di situ karena memang belum punya tempat tinggal gitu. Jadi seperti apakah pengalamannya? Seperti apakah teror-teror yang akan menemani beliau ya? Sambutan apakah yang akan dihadapi kali ini? Oke, sudah siap semuanya? Langsung aja kita mulai ke dalam ceritanya. Keanggeran tempat kerja kadang terpaksa harus dihadapi. Keseraman lain dimensi sesekali menghadirkan sosok-sosok ngeri. Hari ini ada teman yang akan bercerita tentang seramnya pabrik tempatnya bekerja. Di tahun 2001 peristiwa ini terjadi. Simak ceritanya hanya di Dimensi Mimpi. Suara itu lagi. Walaupun sudah pernah mendengar sebelumnya, tetap saja aku terkejut. Tetap menoleh ke pintu walau tahu masih dalam keadaan tertutup. Suara gesekan sapu ijuk dengan lantai menggusur debu serta kotoran membersihkan. Suara sapu ini mungkin akan terdengar biasa saja kalau siang hari, tapi beda cerita ketika terdengarnya tengah malam seperti ini. Suaranya makin mendekat dan mendekat menuju pintu gudang tempat aku sedang mencoba tidur. Perlahan aku bangkit dari posisi rebahan, kemudian duduk bersandar pada dinding. Gudang yang sangat gelap karena aku sengaja nggak menghidupkan lampu. Penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui jendela kaca. Seperti sebelum-sebelumnya, awalnya hanya terdengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai. Tapi lama-kelamaan karena si empunya suara terdengar seperti makin dekat dan mendekat, maka suara berikutnya mulai terdengar juga. Iya, aku mulai mendengar suara langkah kaki, selangkah demi selangkah. Langkah ini terdengar seperti kaki yang menggunakan sandal karet, sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen menimbulkan suara khas yang seperti ini. Keteplek, keteplek, keteplek gitu kan. Ya kira-kira seperti itu. Langkahnya ini sangat pelan,
Begitu juga proses menyapunya ya. Aku tentu saja sungguh sangat tegang dan ketakutan mendengarnya. Udara di Bandung ini sudah sangat dingin, jadi makin terasa dingin dong. Ibu itu dulunya emang kerja di sini. Dia tukang bersih-bersih. Kerja di sini lama banget, sudah puluhan tahun. Sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu. Katanya teman-teman yang suka kerja malam, almarhum masih suka kelihatan bebersih. Ya kayak nyapu, ngelap, ngepel. Ih serem. Terngiang-ngiang kalimat panjang dari Asep. Asep ini teman yang bekerja di perusahaan ini juga. Asep juga kerja sudah lama. Sedangkan kalau aku ya kira-kira baru 3 bulanan saja. Masih baru lah. Asep bilang begitu. Cerita tentang penampakan yang sering terjadi di pabrik ini, salah satunya ya hantu ibu ini. Ibu yang sepertinya sedang aku dengar tengah menyapu di depan gudang. Ibu yang sudah lama meninggal. Aku terus menajamkan pendengaran, mencoba menangkap suara yang terus kedengeran. Suara sapu icuk dan langkah kaki ini makin jelas. Detik berikutnya, ada suara lain lagi yang sebelumnya belum pernah aku dengar. Dan ini sungguh menyeramkan. Suara perempuan yang suaranya masih seperti bergumam, gak jelas gitu. Gumaman yang diselingi dengan tawa Kiki tertahan. Tuhan, aku ketakutan. Ini sangat menyeramkan. Posisi duduk makin ke sudut ruangan. Terus memperhatikan pintu dan jendela, aku yakin kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan. Dia akan terlebih dulu lewat depan pintu, baru kemudian jendela. Sudah sangat dekat. Perhitunganku beberapa detik lagi dia akan sampai di depan gudang. Dan benar, dari celah kecil di bawah pintu, aku akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menyeramkan, dari celah kecil itu aku bisa melihat memang ada yang sedang bergerak. Langkah perlahan sambil sesekali sapuan sapu icuk kelihatan juga. Jadi kalian paham kan maksud dari celah pintu itu? Biasanya kan di pintu kan itu kan ada celah yang bagian atas atau bawah ya, itu ya antara lantai dan pintu kan itu ada tuh celahnya tuh. Nah ini tuh bisa kelihatan di situ. Paham kan? Oke kita lanjut. Jadi sosok ibu itu sedang berada persis di depan pintu. Suara gumamannya makin jelas terdengar dengan tawa cekikikan sesekali. Aku merinding ketakutan dong, sedikit pun gak berani bergerak. Ketakutanku makin menggila ketika melihat dia tiba-tiba berhenti melangkah, lalu diam. Ya, ibu itu sekarang diam berdiri di depan pintu. Kemudian hening, menguasai hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diam, aku menerka-nerka. Apa kiranya yang akan terjadi kemudian? Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada ketukan pintu. Ya, ibu itu mengetuk pintu. Keringat dingin berjatuhan, makin meringkuk aku di sudut ruangan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Enggak sama sekali aku gak ada niat untuk membuka pintu. Gak ada nyali untuk itu. Bait-bait doa mengalir terbata dalam hati. Aku sangat butuh pertolongannya saat ini. Hanya 2 ketukan itu saja, selebihnya sepi kembali terjadi. Selama puluhan detik berlangsung seperti itu. Nah, gak lama setelahnya, ibu itu terlihat bergerak lagi, melangkah menuju ke kiri, ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca ini cukup besar, berukuran sekitar ya 2 kali 1 meter gitu, memanjang bentuknya. Nah, dari jendela ini dapat terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang, gak terhalang apapun. Dengan pergerakan seperti itu, aku sangat yakin kalau sebentar lagi dia akan berjalan persis di depan jendela. Aku akan bisa dengan jelas melihat sosoknya. Sekali lagi dugaanku benar. Aku akhirnya melihat wujudnya. Sosok itu berbentuk perempuan tua dengan rambut panjang terikat di belakang seperti sanggul, dan pakaiannya ini berwarna gelap. Walau aku hanya dapat melihat sebatas pinggang, tapi dengan jelas kalau dia memang sedang berjalan sambil tangannya itu memegang sapu.
Gumaman dan cekikikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Terpaku, aku terus memandang sosok seram itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Begitu lama dia berjalan di depan jendela. Nah, sampai akhirnya dia nggak terlihat lagi tuh. Pandanganku terhalang dinding. Dia nggak lagi berada di depan jendela kaca. Masih terdiam. Aku menunggu dalam keheningan, berharap cemas apa yang akan terjadi kemudian. Ternyata nggak ada apa-apa. Nggak kedengeran suara apapun juga, nggak ada pergerakan. Nah, saat inilah keberanianku mulai timbul. Pelan-pelan aku berdiri lalu berjalan mendekat ke pintu. Dari pintu ini kemudian mengintip jendela kaca sebentar, memperhatikan di luar. Khawatir kan sosok ibu itu masih ada, tapi ternyata enggak. Iya, nggak ada apa-apa. Hanya ruang mesin kosong yang jadi pemandangan. Nah, detik berikutnya aku langsung membuka pintu tanpa menoleh ke kiri kanan. Kemudian aku lari keluar, meninggalkan gudang menuju pintu pabrik yang letaknya paling ujung seberang. Di sini aku sama sekali nggak melihat sekitaran karena aku terus berlari dari celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuannya cuma satu, yaitu pos satpam di gerbang depan. Hei Amri, kunaon maneh? Pak Romli, satpam pabrik yang sedang bertugas, menyapa ketika aku sudah sampai di posnya. Sambil mengatur nafas, aku mulai menceritakan semuanya, kejadian seram yang baru saja aku alami. Jadi gini, kita flashback ke awal cerita ya. Jadi kronologinya seperti ini. Selepas lulus STM pada tahun 2001, aku memutuskan untuk langsung mencari kerja. Karena sama sekali gak ada biaya kalau ingin berkuliah, melanjutkan kuliah. Pikirku, aku akan kuliah kalau sudah terkumpul uang dari keringatku sendiri nantinya. Kebetulan yang menyenangkan, masa menganggur hanya 6 bulan saja. Karena gak lama setelah lulus, ada tetangga rumah memberi info masih kalau ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin. Kebetulan di sekolah juruskanku memang teknik mesin, jadi cocok banget kan. Ya sudah, mungkin karena sudah jalannya, tanpa pikir panjang aku langsung meninggalkan Garut untuk mengadu nasib di kota Kembang, Bandung. Perusahaan tempatku bekerja ini sudah lama berdiri. Sejak tahun 70-an, ketika aku sampai di sana, semuanya menunjukkan seperti itu. Dari beberapa bangunan dalam kawasannya, terlihat dari bentuknya memang bangunan lama. Ya, gedung tua gitu. Perusahaan ini letaknya di bilangan Cicadas. Oke, singkat cerita, tanpa wawancara dan tes yang bertele-tele, ditambah dengan referensi bagus dari tetanggaku, akhirnya aku diterima kerja. Jabatan awal adalah membantu operator mesin yang sudah ada. Dalam hal ini bertujuan supaya aku bisa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kebetulan juga pemilik perusahaan sangat baik hati. Karyawan yang sudah lama bekerja juga bilang seperti itu. Amri, sebelum dapat tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini dulu sementara. Pemilik pabrik bilang begitu. Pada suatu hari setelah aku sudah mulai bekerja. Ya sudah, alhamdulillah, rezeki nomplok kan. Tapi ya begitu, perusahaan gak menyediakan mes tempat tinggal. Jadi selama sekitar 6 bulan lamanya, gudang pabrik menjadi tempat tinggalku sementara. Gudang ini berada di dalam salah satu gedung besar yang kita sebut saja pabrik. Karena di dalamnya banyak terdapat mesin-mesin pembuat tekstil. Pabrik ini cukup besar, ya sangat besar lah. Namun di beberapa sudutnya ada ruang-ruang kecil, entah itu ruang operator, ruang bahan baku, dan gudang. Dan gudang inilah yang jadi tempatku tidur dan beristirahat. Aku harus rela berbagi ruang dengan segala macam peralatan mesin dan bahan baku. Ya, aku sih senang-senang aja karena pernah merasakan tinggal di tempat yang lebih sedih dari ini. Tapi ya itu, banyak cerita yang beredar tentang angkernya pabrik ini. Pabrik yang letaknya benar-benar di paling ujung kawasan. Jadi menurut teman-teman, karena semua gedung sudah bisa dibilang gedung tua, makanya banyak kejadian seram yang dialami karyawannya. Banyak yang bilang sering melihat penampakan seram di kawasan pabrik.
Aku nggak bisa menceritakannya satu persatu karena banyak sekali versi yang beredar. Ya salah satunya ya tentang sosok ibu yang pernah aku lihat itu. Konon katanya si ibu sering terlihat mengerjakan pekerjaan yang rutin dia lakukan semasa hidupnya dulu. Sosok itu juga sudah sangat menyeramkan. Aku nggak bisa membayangkan kalau harus bertemu dengan sosok seram lainnya. Ya pokoknya gitulah, banyak cerita seram yang beredar. Makanya kamu hati-hati kalau tidur di pabrik. Kunci pintu. Terus udah gak usah keluar lagi. Diam aja di gudang sampai pagi. Begitu Asep bilang mewanti-wanti. Oh ya, pabrik ini waktu aku masuk belum ada sistem shift ya. Jam kerja dari 8 pagi sampai 5 sore. Kecuali sedang ada load tinggi. Pekerjaan bisa selesai maksimal jam 10 malam. Setelah itu karyawan pulang. Pabrik hanya menyisakan tim security. Mesin dalam keadaan mati semua, jadi sepi. Nah, selama 6 bulan, aku juga sering merasakan atau sesekali melihat keseraman di pabrik ini. Tapi masih bisa melawan rasa takut sih. Lebih banyak mengikuti saran Asep untuk sama sekali nggak keluar gudang kalau malam tiba. Awalnya, tidur di gudang hanya beralaskan beberapa kardus yang aku susun bertumpuk. Ya, cukuplah untuk menghangatkan. Tapi gak lama, atasanku membawakan aku karpet tebal dan lebar, menggantikan kardus-kardus. Ditambah dengan bantal dan selimut, ya jadinya sudah sangat nyaman buatku. Kebiasaan tidur, aku akan mematikan lampu gudang. Jadinya yang gelap gulita, hanya lampu luar saja yang memberikan sedikit cahaya. Sudah terbiasa seperti itu, nyaman tapi bagiku. Nah, seperti yang aku bilang tadi, selama kurang lebih 6 bulan aku tinggal, beberapa kali merasakan keanehan menjurus seram di dalam pabrik. Tapi aku masih bisa melaluinya. Entah itu dengan cara mengabaikan atau menahan ketakutan hingga pagi menjelang. Tapi ada satu peristiwa yang sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa yang pada akhirnya membuatku bertekad untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Peristiwa yang menurutku sangat menyeramkan. Jadi, begini runutan detail kejadiannya. Waktu itu, seperti biasa aku menghabiskan waktu di pos security hingga malam. Kalau kantuk sudah nggak tertahan, aku akan pergi ke gudang. Jarak dari pos security dengan pabrik tempat di mana gudang berada sebenarnya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 200-an meter. Tapi tetap saja, aku harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik. Beberapa bangunan kantor harus aku lalui sampai akhirnya tiba di pabrik belakang. Sekitar jam 10 malam aku pulang ke gudang. Seperti yang aku bilang tadi, jam-jam seperti ini kawasan sudah sangat sepi. Gak ada orang sama sekali. Aku berjalan kaki. Banyak lampu sudah dalam keadaan mati. Hanya sebagian kecil saja yang dibiarkan menyala. Jadinya sangat redup walau masih bisa melihat sekitar. Gak ada perasaan apa-apa ketika akhirnya aku sampai juga di pabrik belakang, lalu masuk ke dalamnya. Deretan mesin dengan berbagai macam ukuran harus aku lewati untuk sampai gudang. Bangunan pabrik ini juga gelap, hanya beberapa lampu kecil saja yang dibiarkan menyala. Dinginnya udara Bandung menyelusup masuk ke dalam. Aku kedinginan, makanya semakin cepat langkahku untuk segera masuk gudang. Sesamanya di gudang, aku langsung masuk dan mengunci pintu, menggelar karpet yang biasa ku gunakan sebagai alas. Terakhir kali melihat jam, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 11. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi, karena aku terlelap. Tapi hanya sebentar. Mengucek-ucek mata, terpaan cahaya terang menyadarkanku dari tidur. Iya, cahaya terang. Tapi aku sadar kalau masih berada di atas karpet tempat tidur, lengkap dengan bantal dan selimut. Cahaya ini terang sekali, menyilaukan. Dalam keadaan mata tertutup pun aku bisa merasakan silaunya. Cahaya dari mana sih? Aku lalu perlahan membuka mata. Sangat perlahan karena sambil menahan silau. Benar, ternyata gudang ini sudah terang benderang. Lampu di dalam menyala semua. Siapa yang menyalakan lampu? Apa aku bangun kesiangan? Ternyata enggak. Karena setelah melirik jam dinding, ternyata masih jam 1:30. Jadi aku tidur hanya sekitar 2 jam.
pikirku begitu. Aku lalu duduk masih mengucek-ngucek mata, mencoba mengumpulkan nyawa. Kemudian ada pemandangan aneh. Pintu gudang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin kalau sebelum tidur sudah menutup dan menguncinya. Kenapa sekarang malah terbuka? Dari pintu terbuka ini tentu saja aku bisa jadi melihat luar. Di luar juga sama. Pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang. Lampu nyala semua. Ada apa ini? Apa ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan segera atau apa? Sumpah aku kebingungan. Di sekitaran mesin juga aku lihat ada beberapa orang yang sedang warawiri layaknya karyawan sedang bekerja. Nah, ketika masih bingung itu, tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk gudang berseragam karyawan pabrik. Aku lalu berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Pak, memang ada produksi malam ini?" Orang itu gak menjawab. Dia hanya diam sambil terus mengerjakan entah apa yang sedang dia kerjakan. Kemudian aku kaget setelah tersadar kalau sama sekali aku gak mengenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Lalu siapa dia? Gak lama orang itu lalu pergi keluar gudang. Masih kebingungan, aku lalu mengikutinya keluar. Ternyata dia menuju ke ruang mesin. Di depan pintu gudang, aku berdiri diam, memperhatikan semuanya, memperhatikan seluruh isi pabrik. Ya benar, lampu menyala semua. Ruang mesin terang benderang. Beberapa orang terlihat bekerja mengerjakan tugas layaknya ketika sedang dalam proses produksi. Pemandangan yang normal ketika sedang ada kesibukan di pabrik. Kemudian aku berjalan meninggalkan gudang. Langkahku pelan, sambil terus memperhatikan sekitar. Kebingungan. Semua orang kelihatan sibuk tanpa sedikit pun memperhatikan aku. Aku seperti nggak ada di situ. Tepat di tengah-tengah pabrik, di antara mesin-mesin, aku berhenti melangkah karena lagi-lagi menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang yang seliweran itu, nggak ada satupun yang aku kenal. Semuanya asing. Namun mereka berseragam layaknya karyawan pabrik. Siapa mereka ini? Orang baru kah? Masih terdiam memperhatikan semuanya. Aku tetap berdiri di tempat. Kemudian tiba-tiba sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Aku melihat kalau mereka para karyawan ini perlahan tubuhnya menghitam. Iya, perlahan, gak serta-merta gitu. Yang awalnya kelihatan normal layaknya manusia pekerja, lama-kelamaan kok tubuhnya menghitam legam, berangsur jadi tubuh seperti hangus terbakar. Makin mengerikan lagi karena tubuh mereka juga masih terlihat berasap. Namun masih terus bergerak layaknya orang yang sedang bekerja. Aduh, Tuhan, apa lagi nih? Sontak aku merinding ketakutan ketika akhirnya sadar kalau ternyata mereka semua bukan manusia. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ada sesuatu lagi terjadi. Pabrik yang tadinya terang benderang, mendadak lampunya mati semua. Jadi gelap gulita seperti semula. Tapi sosok-sosok seram itu masih terlihat terus bekerja gitu. Nah, tapi beberapa detik kemudian mereka tiba-tiba berhenti bergerak, diam di tempat. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya. Semua jadi menghadap ke aku. Mereka jadi terlihat seperti sedang memperhatikan aku. Nah, tambah panik dong. Ketika dalam gelap aku melihat kalau ada satu sosok seram yang bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan perlahan mendekat ke arahku. Tubuhku kaku, sama sekali gak bisa bergerak. Lagi-lagi untayan bait doa mengalir dalam hati. Aku memohon keselamatan darinya. Alhamdulillah. Detik berikutnya aku akhirnya bisa menggerakkan kaki. Aku langsung lari menuju pintu keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Lagi-lagi pos satpam depan jadi tujuanku. Selesailah teror malam itu.
Peristiwa yang sangat mengerikan. Saat itulah aku memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk tinggal. Dan itulah teman-teman ceritanya. Cukup sampai di sini dulu. Tamat ya. Oke, gimana nih menurut kalian tentang cerita ini? Cerita yang ditulis oleh Mas Bri. Apakah cukup membuat kalian merinding? Ataukah kalian masih punya mental untuk melanjutkan mendengarkan lagi gitu? Tapi sayangnya ini cerita udah selesai ya. Jadi ini adalah pengalaman seseorang yang bekerja di sebuah pabrik. Terus dia hanya karena dia belum punya tempat tinggal, akhirnya dia diizinkan untuk menginap di pabrik itu, tepatnya di bagian gudang ya. Ya anehnya sih dia kok sendirian gitu, gak ada temen gitu. Apakah memang karena cuma dia satu-satunya orang yang baru masuk kerja terus belum punya tempat tinggal gitu ya. Jadi dia yang memang sendirian tidur di situ gitu. Ya seperti itulah ya. Ya gak heran sih, namanya juga pabrik, apalagi bangunan tua gitu. Nggak heran sih kalau tempat itu angker ya. Jadi ya si Mas tadi itu memang diberi kejutan atau sambutan oleh penunggu di pabrik itu. Wow, memang sangat ramah ya. Dikasih kejutan, dikasih sambutan seperti itu, semeriah itu ya. Sampai semuanya tuh bangun malam hari, nyalain lampu, kerja gitu. Itu kan merupakan sebuah sambutan dari mereka semua gitu. Ya untungnya cuma kapok tidur di tempat itu ya. Jadi masnya ini masih kerja di situ, cuman memang dia pindah tempat gitu. Jadi dia ngekos atau di ngontrak gitu kan. Tapi masih tetap kerja di situ, dia nggak resign atau apa ya. Ya karena mungkin memang hanya sebatas kayak neror aja sih, kayak memang diperlihatkan seperti itu aja, nggak sampai kayak mengancam atau mengganggu sampai melukai itu, atau bahkan sampai mengancam membunuh gitu, nggak sampai seperti itu ya. Jadi untungnya ya memang masih hanya sebatas diliatin aja gitu. Jadi untuk kalian semua pernah nggak sih gitu punya pengalaman, entah itu di tempat kerja, tempat tinggal kalian, di kontrakan, di mes, atau ketika di jalan gitu melihat sesuatu hal yang sangat di luar nalar gitu? Apakah kalian pernah? Tulis aja di kolom komentar ya. Sekalian juga buat absennya ya, yang belum absen nih sampai mau akhir nih, mau habis nih videonya nih, kalau belum absen nih, wah rugi dong. Jadi itulah teman-teman ya ceritanya. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa untuk klik like-nya. Dan juga yang belum subscribe nih, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga buat nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Seperti biasa, saya mewakili tim Dimensi Mimpi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.